Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah membuat form baru dari Google Form. Supaya letaknya tertata dengan rapi, kita buat folder baru dengan nama soal. Create. Oke, di dalam folder soal, kita klik kanan, kemudian more. Di sini ada Google Form. Atau boleh juga klik new, more, Google Form. Maka akan muncul Google Form yang baru. Jadi ini adalah tampilan Google Form. Kali ini kita akan mengenal fitur-fitur apa yang terdapat dalam Google Form. Nah, di sini adalah nama dari form itu sendiri. Kemudian ini ada question atau pertanyaan. Di sini ada header-nya. Kemudian ini ada kolom pertanyaan. Kemudian ini ada tema. Apabila kita akan mau mengganti warnanya atau menambahkan gambarnya, ini bisa di sini. Kemudian ini preview untuk menampilkan seperti apa nanti tampilannya. Itu preview. Kemudian ini adalah setting. Nah, setting di sini ada general, ada presentation, ada quiz. Kemudian di sini ada send apabila kita ingin mempublish atau mengirimkan soal yang sudah kita buat. Di sini ada respon. Itu adalah respon isian dari responder yang sudah kita kirimi alamat link kita. Kemudian di sini ada create spreadsheet. Itu untuk mengekspor ke dalam spreadsheet. Kemudian di dalam question itu di sini ada menambahkan pertanyaan, kemudian mengimport pertanyaan dari pertanyaan yang sudah pernah kita buat di Google Form yang lain. Kemudian ini untuk menambahkan judul atau deskripsi. Ini untuk menambahkan gambar, menambahkan video, dan yang ini untuk menambahkan section. Nah, demikianlah fitur-fitur dari Google Form. Kali ini kita akan menjadikan form yang kita buat ini menjadi sebuah kuis sehingga memunculkan nilai nantinya. Caranya adalah klik setting, kemudian di sini ada quizzes. Nih, jadikan kuis atau make this a quiz. Oke. Di sini nilai akan dinilai langsung setelah siswa mengklik finish. Yang ini nanti akan dikoreksi terlebih dahulu. Kemudian centang ini akan menunjukkan jawaban siswa yang salah. Kemudian ini jawaban siswa yang tidak dikerjakan maksudnya. Kalau ini jawaban siswa yang benar dengan poinnya. Apabila kita tidak ingin menunjukkan mana yang benar, mana yang belum terjawab, kita bisa hilangkan. Sedangkan poin kita tetapkan karena biar siswa melihat, oh nilai saya akhirnya sekian. Apabila tidak ingin dilihat oleh siswa juga bisa kita hilangkan. Seperti itu. Misalnya kita ingin tetapkan. Kemudian kita save. Maka di sini akan muncul total poin nantinya. Oke, demikianlah cara menjadikan form kita menjadi sebuah kuis. Kali ini kita akan membuat soal pilihan ganda atau multiple choice. Tadi kita sudah setting form kita menjadi sebuah kuis. Melihatnya adalah di sini ada total poin. Oke, kita ganti judulnya menjadi soal tema 8 misalnya. Oke, soal tema 8 apabila diganti di sini akan ikut. Soal tema 8. Karena media kita kelas 2 SD, tema 8,
Saya sudah mencoba mencari soal-soal untuk tema 8. Ada 5 soal. 1 soal saya bobot 20 sehingga 5 soal total poinnya adalah 100. Nah, di sini ada untitled question. Saya sudah siapkan di sini, tinggal di copy soalnya. Copy. Kemudian paste di untitled questionnya. Ini ada soalnya. Multiple choice, kita pilih yang multiple choice. Ada banyak pilihan di sini, ada jawaban pendek, jawaban panjang, kemudian multiple choice atau pilihan ganda, kotak centang, drop down, mengupload file, dan lain-lain. Nah, yang akan kita gunakan adalah pilihan ganda. Di sini pilihannya di sini, bisa diketikkan atau bisa di copy seluruhnya. Copy, kemudian paste di sini. Maka ketiga-tiganya akan terpaste di sini. Nah, kemudian ini sudah soal. Answer K di sini adalah jawabannya. Edo lupa mengunci pintu. Pada saat bermain di rumah tangga, Edo titik-titik kepada ayahnya. Jawabannya adalah meminta maaf. Menjawab benar, kita beri poin 20. Jika sudah, klik done atau selesai. Nah, apabila soal ini wajib dikerjakan oleh siswa, maka klik required. Kemudian kita tambahkan soal lagi. Di sini klik add question. Soal yang kedua. Copy. Kemudian paste. Begitu juga pilihannya. Copy. Paste. Kemudian jawaban. Oke, kemudian poinnya saya beri 20 lagi. Soal pertama 20, soal kedua 20. Maka totalnya di sini adalah 40. Kita coba lagi soal yang ketiga. Copy. Paste. Oke. Pilihan jawabannya. Kunci jawabannya. Kemudian poinnya. Sudah. Required artinya siswa wajib menjawabnya. Oke, soal yang keempat. Nah, selain copy paste, kita bisa ketikkan juga. Di sini langsung otomatis kita ganti menjadi multiple choice karena soal kita berupa pilihan ganda semua. Oke, answer K-nya, poinnya kita tetap beri 20. Required artinya wajib. Soal terakhir. Oke, answer K-nya tetap kita beri 20 poin. Jawabannya adalah 40 menit. Required. Nah, Bapak Ibu, apabila pilihan jawaban setiap dibuka oleh siswa yang berbeda itu nanti tidak berurutan, bersembunyi, meminta maaf dan lari, kita bisa shuffle option order atau acak urutan pilihan. Sama untuk soal-soal yang lain juga bisa kita acak urutan pilihan dengan cara klik shuffle option order. Oke. Nah, di sini sudah ada 100
poin. Ini hanya terdiri dari 5 soal dengan satu soal 20 poin. Nah, di sini kan belum ada biodata Bapak Ibu. Untuk membuat biodata, Bapak Ibu bisa klik tema yang di sini, kemudian klik add question. Nah, di sini pertanyaannya bisa diberi nama, short answer tanpa jawab answer key, tanpa kunci jawaban. Tapi required artinya wajib diisi. Kemudian isi dengan kelas. Nah, misalnya ini ya Bapak Ibu, kelasnya itu tidak hanya terdiri dari satu kelas. Kita bisa memanfaatkan drop down. Misalnya kita ada 2A, kemudian ada kelas 2B, ada kelas 2C, misalnya ada 2 kelas. Menunya adalah drop down. Ini di required. Jadi menunya drop down. Nah, di sini adalah biodata. Biodata, kemudian soal. Kita coba lihat tampilannya Bapak Ibu. Nah, di sini ada nama, ada kelas. Nah, ini namanya drop down. Kemudian langsung soal. Ini tampilannya seperti ini. Nah, apabila Bapak Ibu ingin soal itu tampilannya berpisah atau dipisah dengan biodata. Jadi halaman pertama itu biodata, nanti halaman keduanya itu adalah soal. Nah, di biodata terakhir Bapak Ibu klik, kemudian di sini ada namanya add section. Nah, jadi di biodata itu section pertama, di section kedua ini adalah soal. Kita klik soal di sini. Kita ketikkan soal. Jadi di sini adalah biodata, di sini adalah soal. Kita coba lihat tampilannya. Nah, yang tampil pertama itu hanya biodata. Kita isi misalnya Ageng. Nah, di sini kelas 2A misalnya. Baru kemudian next. Maka akan muncul soal. Jadi yang terlebih dahulu diisi adalah biodata, kemudian diisi soal. Kita bisa jawab di sini. Nah, kemudian baru siswa itu mengklik submit. Oke, demikian cara membuat soal. Kali ini kita akan mencoba tutorial Google Formulir dengan soal berupa jawaban singkat atau uraian. Nah, kita buat Google Form barunya. Oke, ini soal 1 misalnya. Ilan singkat, dia berupa uraian, berupa tulisan. Nah, di sini Bapak Ibu hanya perlu memberikan kunci jawabannya, tidak perlu diisi karena takutnya nanti kalau salah satu huruf saja itu tidak akan dibaca benar, akan dibaca oleh salah. Poinnya tetap diberi poin 10, misalnya ada 10 soal. Soal kedua misalnya juga demikian. Berupa isian singkat, kemudian soal ketiga juga berupa isian singkat atau uraian misalnya. Kemudian jangan lupa memberikan poin. Oke. Di sini misalnya ada 3 soal, total poinnya 30. Kita coba setting dalam kuisnya. Nah, rilis nilainya nanti setelah penilaian atau peninjauan manual. Nanti setelah peninjauan manual. Setelah itu klik simpan. Nah, di sini akan diwajibkan siswa memasukkan email. Sehingga nanti jawaban siswa itu atau nilai siswa, maksud saya nilai siswa akan dikirim dalam alamat email. Kita coba.
Kita coba jawab sembarangan saja. Kirim. Oke. Kita coba lihat di sini ada respon. Nah, di sini ada respon. Ada satu tanggapan. Satu tanggapan nih jawabannya. Seandainya misalnya, oh siswa nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 salah. Kemudian siswa ini dapat skor 20 misalnya. Nah, di sini klik release score. Nanti akan dikirim. Seperti itu. Jadi skor diisi terlebih dahulu. Nah, diisi terlebih dahulu skornya. Sini soal 1 misalnya atas nama Ageng Jeli. Ageng Jeli @gmail ini. Skornya soal 1 diberi skor 10 karena benar. Soal 2 diberi skor 10 misalnya karena benar. Skor 3 diberi skor 0 karena salah. Oke. Kemudian simpan. Oke, 20 dari 30 poin. Dirilis skornya, kemudian kirim email dan rilis. Maka otomatis akan dikirim ke alamat email ini dengan skor 20. Jadi per siswa itu koreksi manual satu-satu. Jadi tidak bisa langsung. Ini untuk yang isian. Nah, bagaimana jika berupa angka? Nah, jika berupa angka. Kalau matematika itu sangat mudah atau berupa angka. Misalnya nomor 1 misalnya. Soal nomor 1 itu misalnya 5 ditambah 5 sama dengan titik. Nah, ini bisa kita berikan jawaban, kunci jawaban karena nilainya sudah pasti 10. Supaya siswa itu menjawab dengan angka, kita beri yang namanya validasi respon. Validasi respon angka adalah angka. Nah, jadi siswa itu harus menjawab angka. Apabila bukan angka, dia tidak akan bisa. Kita coba tampilkan. Nah, di sini 5 tambah 5, kita menuliskan huruf tidak akan bisa. Hanya bisa angka. Nah, kalau ini bisa diberi kunci jawaban. Tapi kalau berupa kalimat itu tidak bisa. Kali ini kita akan membagikan soal yang sudah kita buat. Soal kita yang sudah buat tadi, cara membagikannya adalah klik send. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah email, jadi kita bisa mengirimkan ke alamat email siswa apabila kita tahu keseluruhan email siswa. Apabila tidak, kita bisa gunakan link. Nah, ini adalah link. Kemudian ini bisa dipendekkan. Nah, tampilannya seperti ini. Bisa kita memanfaatkan gg.gg yang kita pelajari pada materi Google Form, Google Sites kemarin. Kemudian kita bisa juga embedkan. Jika ingin embedkan HTML ke dalam Google Site misalnya Bapak Ibu. Jadi kita bisa copy yang ini. Width-nya 640 pixel, height-nya sekian pixel. Copy, baru dipastekan di Google Site. Nah, kita akan coba ini yang kita bagikan. Kita coba paste di address ini. Kita bisa membagikan melalui WhatsApp dan yang lain. Nah, tampil Bapak Ibu ya. Ya, demikianlah cara membagikan link soal yang kita buat kepada siswa. Kali ini kita akan belajar cara mengembed HTML dari Google Form ke dalam Google Site. Mungkin di materi Google Site belum ada,
Tapi kita akan mempelajari bagaimana mengembed HTML soal yang ada di Google Form, kita embedkan, kita masukkan ke dalam Google Site. Caranya adalah desain form tadi yang embed HTML, Bapak Ibu, di sini ada width-nya 640 px dan height-nya sekian, kita copy. Copy, kemudian Bapak Ibu ke arah Google Site yang sudah dibuat tadi. Kita buka arah soal. Nah, soal. Di sini adalah media soal. Ada dua cara. Yang pertama kita coba embed. Nah, embed. Di sini ada by URL embed kode. Jadi klik embed kode yang sudah di copy ini tadi, copy, kemudian paste di sini. Oke, kalau sudah paste, next. Nah, tampilannya akan seperti ini, klik insert. Oke, jadi ini adalah tampilan soal yang kita buat, yang sudah kita embed ke dalam Google Site. Jadi ini Google Formulir yang ada dalam Google Site. Nah, apabila tidak ingin di-embed, bisa menggunakan link. Link, misalnya linknya soal. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yang link yang sebelumnya. Yang ini Bapak Ibu. Link ini kita biarkan panjang, kemudian copy, masuk ke Google Site, kita blok, linknya kita aktifkan, klik kanan, paste, apply. Nah, kita bisa lihat tampilannya. Nah, ini tampilan yang di-embed. Jadi soal yang kita buat kita embed di sini atau kita link. Kalau link kita klik ke arah akan membuka Google Form. Nah, kalau sudah jangan lupa Google Site-nya di-publish lagi. Jadi setiap perubahan Bapak Ibu jangan lupa mempublish sehingga otomatis akan terlihat di site kita. Kali ini kita akan melihat hasil atau nilai dari jawaban siswa yang sudah dikirim ke kita. Kita akan coba isi terlebih dahulu. Asumsinya kita adalah siswa yang sudah mengerjakan soal. Misalnya Ageng, saya kelas 2A, kemudian next. Kita contohkan oke, kita submit. Kita bisa lihat view score untuk melihat skornya. Berarti saya dapat 80 Bapak Ibu. Nah, untuk melihat jawaban yang sudah dijawab tadi itu pada Google Form yang sudah kita buat akan muncul di sini. Responses 1. Oke. Jadi di sini sudah ada jawaban dengan nilai 80. Nah, ini jawabannya, namanya Ageng. Nah, apabila muncul seperti ini kan agak sulit melihatnya ya Bapak Ibu. Tapi tampilannya sudah oke di sini. Kita sudah melihat distribusinya. Tapi kita juga bisa mengekspor dalam bentuk Excel atau spreadsheet, Google Spreadsheet. Caranya adalah klik bendera warna hijau ini Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul create spreadsheet. Klik create a new spreadsheet. Ya, namanya bisa diganti, bisa diabaikan. Kalau memang disesuaikan dengan nama Google Form-nya dibiarkan saja, kemudian klik create. Maka di sini akan muncul dalam bentuk spreadsheet. Jadi kapan dikerjakan, skornya berapa, namanya siapa, kelas berapa, soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi semua jawaban siswa itu akan muncul di sini. Kapan dikerjakannya juga akan muncul di sini. Kemudian bisa di-download dalam bentuk Excel. Jadi tinggal klik file, download dalam Microsoft Excel. Jadi itu caranya untuk melihat nilai Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.